Hari ini aku akan bahas code forces round 923 div 3 untuk soal C, choose the different ones. Nah, jadi untuk soal ini uh, kita bisa baca soalnya di link yang ada di deskripsi. Nah, gimana solusi untuk memecahkannya? Nah, di sini kan kita mau pilih K per 2 elements dan dijamin K-nya itu genap. Dan kita mau pilih semua bilangan dari 1 sampai K itu masuk ke dalam array kita. Tapi kita cuma bisa ngambil K per 2 elemen dari array yang pertama sama K per 2 elemen dari array yang kedua gitu. Nah, idenya gimana sebenarnya? Nah, kita pakai contoh ini aja. Nah, terus kita cek dia bisa atau enggak milih bilangan dari 1 sampai K dari kedua array itu. Sedemikian supaya kita milih K per 2 elemen di kedua array tersebut. Nah, kita akan hapus semuanya dulu. Oke. Ya, kayaknya ngebug. Oke, kita hapus manual aja. Nah, oke. Nah, jadi di array ini kita dikasih 2 array kan. Jadi array-nya isinya apa? Nah, kita input dulu spasi. Oke. Nah, jadi di sini ada 2 array gitu ya. Oke, kayaknya kan masalah. Oke, ini kayaknya masalahnya ini ya dari whiteboard-nya ya. Bisa ngubah, kayaknya masih ngubah. Oke, jadi kita untuk manual aja di sini. Array yang pertama isinya ini, array yang kedua isinya ini. Nah, oke, jadi sebenarnya di sini kita akan cek gitu dari di sini kan K-nya nilainya 6 gitu kan. Jadi kita mau pilih bilangan dari 1 sampai 6. Nah, kita bisa tandain dari 1 sampai 6 ini kita sebenarnya mau ngambil dari array A atau array B gitu. Nah, first of all kita notice kalau angka yang lebih besar dari 6 kita ignore aja soalnya kan kita nggak bakal ngambil mereka juga gitu kan. Nah, sekarang angka mana yang harus diambil dari array A? Misalkan 1, ini kan harus dari array B ya, soalnya dia cuma ada di B gitu. Sedangkan 2, dia cuma ada di A. Jadi di sini kita tulis, dia harus ambil dari array A. Nah, kalau 3 dia bisa ambil dari dua-duanya. Jadi sebenarnya dia bisa ngambil dari A atau dari B. 4 harus ngambil dari B. Jadi di sini kita tulis 4 itu ngambil dari B. Gitu. Nah, habis itu 5 gimana? 5 itu bisa ngambil dari A karena ada 2 atau dari B juga bisa. Nah, kalau 6 harus dari A. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, oke, yang harus diambil dari A itu kan ada 2 sama 6, ya kan? Jadi sekarang kita bisa assume kalau oke, kita udah ngambil 2 elemen dari A, yaitu elemen 2 dan elemen 6. Gitu. So far kita udah ambil 2 elemen. Nah, sedangkan buat yang dari B, itu kita bisa ngambil 1 atau 4 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di sini kita udah ambil 2 elemen juga. Nah, sekarang kita harus ngambil 3 sama 5 kan. Nah, karena dua-duanya itu bisa diambil, ya dari A bisa, dari B bisa, kita tinggal atur aja. Misalnya, oh kalau kita ngambil 3-nya itu dari si B, gitu kan. Nah, di sini kan udah ngambil satu elemen lagi. Jadi di sini ada 3 elemen yang kita udah ambil dari B. Nah, sedangkan si 5, sedangkan si 5 itu nggak bisa dari B. Kenapa? Karena kan kita cuma boleh ngambil K per 2 elemen ya, dari kedua array. Jadi karena K-nya itu 6, kita udah ngambil 3 dari B, ya udah berarti 5 itu nggak bisa ngambil dari si B lagi gitu. Dia cuma bisa ngambil dari si A gitu. Jadi pengambilannya seperti ini. Makanya untuk array ini kita bisa ngambil. Nah, however untuk array yang lain misalkan yang ini gitu ya, kita coba tes yang kedua ini kan dia nggak bisa. Nah, kenapa dia nggak bisa? Kita coba aja. Jadi misalkan oke, array pertamanya itu apa sih? Array pertamanya itu sebentar. Oke, kita jemput aja. Nah, array pertamanya itu ini sama ya kayak sebelumnya. Array keduanya itu ini gitu. Dia agak beda. Yang beda angka terakhirnya. Nah, sekarang kita nggak bisa ambil ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat, oke, nah kita catat lagi kayak tadi dari 1 sampai 6 ya. Kayaknya masih 6 di soal ini. Nah, di situ kita cek yang harus diambil dari si A siapa aja. Nah, harus diambil si A itu ada 2. Terus ada 1 itu harus dari si B gitu ya. Di situ 3 bisa dari dua-duanya. 4 harus dari A. 5 itu harus dari A. 6 itu juga harus dari A. Kayak gitu. Nah,
di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya ini impossible. Kenapa? Karena kita ngambil 4 elemen dari si A. Harus ngambil dari A 4 elemen. Sedangkan dari A kita cuma bisa ngambil K per 2 gitu, 3 maksimal. Jadi ini pasti jawabannya no. Nah, kasus apa lagi sih yang bikin no? Nah, kasus yang bikin no ya simply kalau angka itu nggak ada. Misalkan contoh di test case mana ya? Sampel ini, ya ini mirip ya. Contoh misalkan yang bikin no lagi ya, kalau misalkan suatu angka nggak ada di dalam kedua array itu, gitu ya, itu juga nggak mungkin ya. Karena kalau misalkan angkanya nggak ada ya, kita nggak bisa ngambil dari A maupun B. Jadi di sini kita bisa cek kondisi itu. Nah, oke, sekarang implementasinya gimana? Implementasinya sebenarnya kita cukup cek uh, angka mana aja yang harus kita ambil dari A gitu ya. Dan angka mana aja yang harus kita ambil dari B. Oke. Nah, kalau misalnya, oh ya, pertama-tama kita cek dulu sih, kayak angka mana yang nggak mungkin diambil, yang nggak ada di kedua array tersebut. Nah, itu kita cek juga. Kalau misalkan nggak ada, ya udah itu berarti pasti impossible kan. Nah, tapi kalau misalkan yang lainnya ada gitu ya, semua angkanya ada dari 1 sampai K, maka kita cek angka mana yang harus diambil dari A, angka mana yang harus diambil dari B, kayak gitu. Nah, gimana cara implementasinya? Implementasinya, kita bisa catat sih sebenarnya, kayak misalnya nih, setiap angka dari 1 sampai K gitu, misalkan K-nya 6. Nah, kita tandain angka itu ada di A dan ada di B atau enggak, kayak gitu. Nah, contohnya kalau di array tadi gitu ya, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya ini, kita bisa, ya, kita sebentar hapus dulu ini. Nah, kita lihat array yang ini. Nah, kita bisa cek sebenarnya, kayak oke, 2 ada di A ya kan, kita tandain 2. 3 ada di A, terus kita 4 ada di A, 5 ada di A, 6 ada di A. Terus 5 udah ada di A. Yang nggak ada cuma 1. Nah, sekarang ada di B. 1 ada di B. 3 ada di B. 8 nggak usah dianggap ya, karena kan dia nggak penting gitu. 10 juga nggak usah, karena kan dia lebih bisa dari 6. 3 udah ada di B. Nah, jadi sekarang kita punya array frekuensi ya, kayak semacam checklist buat nandain mana aja yang ada di A, mana aja yang ada di B. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa bikin kayak semacam apa, variabel gitu ya, kayak berapa sih yang kita mesti ambil dari A, sebut aja XA. Dan berapa yang kita harus ambil dari B, sebut aja XB. Nah, pertama kita cek dulu ya, dari 1 sampai 6. Ada nggak angka yang nggak ada di keduanya? Oh, kebetulan di sini semua angkanya ada ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa. Gitu. Nah, sekarang kita cek, oke, sekarang si 1, oh dia harus diambil dari B kan. Jadi di sini XB kita tandain 1. Berarti kayak ada 1 yang harus diambil dari B. Sedangkan 2 ini dia harus diambil dari A. Ya kan? Jadi sekarang XA juga 1. Karena kan 2 harus diambil dari A. Nah, 3 itu uh, ada di dua-duanya. Jadi for now kita skip dulu. Kenapa? Karena kita nggak harus ngambil di A ataupun di B gitu ya. Kita bisa salah satu gitu. Nah, sedangkan 4, 5, 6 di sini kita semua harus diambil dari A. Jadi XA-nya 4. Nah, di sini kalau XA atau XB salah satu gitu ya. Seandainya ada dari salah satu mereka lebih besar daripada setengahnya, maka kita bisa simpulkan bahwa case ini impossible gitu dari observasi tadi. Yang karena kita cuma bisa ngambil cover 2. Ya udah, dari situ kita bisa implementasi idenya. Ya, implementasinya sebenarnya cukup simple gitu ya. Kita bikin dulu, bikin misalnya pertama ada size array A-nya. Jadi sebut aja, oke, sebut aja array A. Terus habis itu, ada N, M sama K gitu ya. Terus habis itu kita bikin counter 2. Terus di sini maksimal angkanya K-nya itu uh, dari 2 sampai ini ya, NM. Jadi kita bikin aja size-nya K plus 1 gitu. Nah, pertama kita set dulu. Jadi CNT ini semacam untuk simpan frekuensinya. Gitu. Terus habis itu kita bikin dari 1 sampai N. Ini. Atau kita bikin boolean juga bisa sih sebenarnya. Jadi kita bikin X. Terus si X ini muncul di A. Jadi true. Terus habis itu untuk array B-nya. Jadi gini. X. Si, X ini muncul di array B. Kayak gitu. Nah, jadi pertama kita cek dulu. Kalau misalkan kita kan mau cek ya dari 1 sampai K gitu. Oh ya, sebelumnya kita kalau X bisa dari K kita nggak usah hitung ya, karena kan dia nggak penting.
gitu. Nah, sekarang kita cek kalau misalkan ada uh, suatu angka itu nggak ada di A, ini jadi not nggak ada, dan nggak ada di B gitu, maka di sini dia nggak bisa gitu. Jadi kita langsung tambah aja kayak gitu. Nah, otherwise kita tadi bikin XA, angka yang harus diambil di A, dan XB yang harus diambil di B. Nah, jadi kita cek dari 1 sampai K di sini. Kalau misalkan suatu angka ada di A, tapi nggak ada di B, maka XA-nya tambah 1. Kalau misalkan suatu angka nggak, nggak ada di A, ini, tapi dia ada di B, maka dia harus ambil XB. Nah, di sini kita cek kalau misalkan XA lebih besar dari setengah K, atau XB lebih besar dari setengahnya K, maka di sini jawabannya no, gitu. Nah, otherwise dia pasti yes. Kenapa? Karena uh, sisanya itu kan kayak yang harus diambil itu kan udah kurang dari K, ya kan? Jadi sisa angka-angka yang belum diambil itu pasti dia bakal ngambil dari yang belum ada gitu, belum diambil. Nah, jadi kita bisa lakuin hal itu. Nah, kita bisa tes. Jadi kita langsung submit aja. Ya, videonya sepertinya agak terlalu lama ya pembahasannya, karena kita lebih banyak proving dan menjelaskan. Oke, ini udah accept ya. Oke, demikian untuk solusi problem C.